Jumpa lagi di channel MyC4. Hari ini kita akan memperbaiki PC All-in-One Lenovo. Tentunya dengan tenaga teknisi profesional dari Lenovo Center. Kerusakan pada PC All-in-One ini adalah layar retak. Jadi kita akan mengganti layarnya yang retak. Pertama-tama kita akan membuka tutup belakang dari PC All-in-One ini. Jadi satu baut saja yang diputar. Lalu dengan benda tumpul, kalau bisa plastik, kita sekeliling layar itu ada gap yang nantinya akan memudahkan kita untuk membukanya. Jadi perhatikan alasnya ya, harus benda yang empuk karena ini monitor ini cukup bahaya ya, kalau dengan benda yang keras bisa pecah. Jadi setelah kita lepas, jadi bautnya cukup satu saja. Jadi di bagian bawahnya itu terdapat satu baut yang satu kali putar untuk membuka pertamanya. Setelah tutup belakang terbuka, inilah tampilan tanpa tutup belakang. Karena kita akan memperbaiki monitornya, mengganti monitor, otomatis ini semua akan dilepas. Jadi kita lepaskan satu per satu bagian belakangnya, mulai dari hard disk, motherboard. Tapi sebelumnya kita akan lepaskan casingnya terlebih dahulu. Jadi kita lepaskan bautnya satu-satu. Perhatikan ya, saat kita melepaskan baut, baut harus tetap terkumpul. Jadi biasakan di meja untuk perbaikan itu ada magnet. Jadi baut akan terkumpul di satu titik, jadi tidak tercecer. Oke? Setelah cover belakang pelindung motherboard kita lepas, kita mulai melepas satu-satu. Kita akan lepas dulu baut-baut yang mengunci pada motherboardnya. Tak lupa kita juga akan melepas songket-songket kabelnya juga. Jadi kita angkat, tutup belakang motherboard. Jadi All-in-One ini, Lenovo ini bisa di-upgrade untuk terdapat slot M2 dot-nya ya. Jadi kalau kita mau menambah kapasitas memori atau sistemnya, kita bisa menggunakan M2. Jadi hard disk buat simpen data, yang terdapat di sebelah kiri itu hard disknya. Yang di sebelah kanan itu adalah slot M2-nya. Jadi ada slot M2-nya untuk menambah kapasitas memori ataupun sistem. Kita lepaskan kabel-kabel songketnya. Jadi kecil-kecil ya, jadi kita harus perlahan-lahan lepas songketnya. Kita perhatikan kembali apakah masih ada baut yang tertinggal atau belum dilepas. Jadi kita lepas semua baut-bautnya. Kita harus mengingat lokasi baut-bautnya itu. Jadi kebiasaan kita saat membongkar adalah saat kita pasang, bautnya akan menjadi lebih. Jadi kita pastikan itu tidak terjadi. Dan kita harus mengetahui ukuran bautnya masing-masing. Setelah baut hard disk terlepas, hard disk kita pinggirkan.
saatnya kita untuk menginspeksi untuk melepas motherboardnya. Tidak ada lagi baut-baut, kita pastikan kembali. Songket-songketnya juga kita lepas, kabel yang melekat pada layar tersebut. Kita bisa pinggirkan dulu setelah songket kabelnya dilepas. Jadi sistemnya klep ya, langsung terpasang klep itu kita lepas, yang nanti akan dipindahkan ke layar yang baru. Jadi ketelitian perlu dilakukan ya. Jadi jangan sampai jadi terlewatkan. Kalau kalian perhatikan, All-in-One ini memiliki PCB yang hampir mirip dengan laptop. Hampir mirip dengan laptop. Kecil juga ya. Jadi sudah berkembang jadi sistem PC All-in-One. Kalau kalian bisa bandingkan dengan yang model Asus ataupun XP, modelnya berbeda sekali. Cukup banyak baut-baut kecil-kecilnya ya. Kita bisa lihat bautnya cukup banyak. Ini kita angkat motherboardnya. Kita tepikan dulu motherboardnya. Ini belum selesai ya. Jadi masih ada baut-baut lagi yang harus kita lepas. Sampai plat ini juga akan terlepas. Jadi kita akan lepas semuanya dan akan diganti dengan layar yang baru. Setelah kita pastikan dulu apakah semua baut pada lembaran ini sudah terlepas semua. Jadi saat kita pastikan lembaran ini sudah baut-bautnya sudah terlepas, baru kita bisa angkat lembaran ini.
Kita ini kabel dari kamera webcamnya ya, kabel kamera webcam. Pinggirkan dulu. Apakah masih ada baut yang masih menempel? Setelah kita pastikan sudah tidak ada baut yang masih menempel, jadi bautnya cukup banyak ya. Jadi kalian bisa perhatikan cukup banyak bautnya. Setelah baut terlepas semua, baru kita angkat. Jadi ini bagian alas perantara antara motherboard dengan layar. Jadi saat kita mengganti layar PC All-in-One dari Lenovo ini harus kita lepas semua. Setelah terlepas, kita siapkan monitor penggantinya. Perhatikan alas penting ya, kita harus menaruhnya di alas. Ini kita akan mengganti dengan monitor yang baru. Sebelum kita pasangkan menggunakan monitor ini, kita cek dulu terlebih dahulu apakah ada retakan atau pecahan. Jadi jangan sampai udah pasang baru kita cek. Jadi sebelum kita pasang kita harus cek terlebih dahulu. Jadi kita bisa memahami apakah terdapat pecah atau retakan. Dan jika dirasa alasnya kurang empuk atau masih tidak nyaman untuk digunakan, kita bisa menambah kembali alasnya. Jadi monitor itu sangat sensitif. Jadi layar monitor itu sensitif, jangan sampai ada benda keras yang menjadi alas, karena ini akan menjadi tumpuan dari monitor itu saat kita memasang baut. Jadi lebih baik kita tambahkan alas keduanya. Kabel fleksi yang dari monitor yang lama kita lepas untuk dipindahkan ke monitor yang baru. Jadi kabel fleksi ini sangat penting ya, karena saat monitor kita bergaris, saat monitor kita layar berganti-ganti atau menjadi pink atau merah, putih atau blank, itu juga bisa diakibatkan oleh masalah pada kabel fleksi ini. Jadi pastikan
Saat melepas kita berhati-hati, dan saat memasang juga berhati-hati, karena sensitif sekali dengan kabel fleksi ini. Walaupun dia sistem slot, tapi jika kabel fleksinya bermasalah juga bisa mengakibatkan gambar bermasalah juga yang munculan pada layar monitor. Jangan sampai sobek, jangan sampai patah, jangan sampai ada salah satu kakinya yang bermasalah pada kabel fleksinya. Jadi benar-benar kita pastikan pemasangan kabel fleksinya ini, karena kabel fleksi ini sangat berpengaruh. Jadi kinerja kita tidak akan sia-sia kalau kita benar-benar hati-hati dalam pemasangan kabel fleksi. Jika kabel fleksi ini bermasalah di awal pemasangan, otomatis akan didapat hasil yang tidak baik juga. Kita cek kembali kalau sudah kuat pemasangannya, dan kita tempelkan stiker yang sudah siap untuk ditempelkan, yang tetap melekat pada kabel fleksinya. Dan kabel kedua juga kita lepas dari monitor yang lama. Ini kabel warna ground ya. Di alur kabelnya juga kita perhatikan, kita lepas pelan-pelan. Jadi kalau kalian perhatikan, ini kita seperti merakit baru kembali di pabrikannya. Kita lepas dari yang layar yang rusak ke layar yang baru.
Jadi kalau kalian mendengar di video suara hujan, ini lagi hujan deras sekali ya. Ini sangat, berapa hari ini kita hujan terus. Sungguh mantap cuacanya, alhamdulillah, hujan terus, bagus-bagus. Musik jadi background, back sound dari video ini. Soundnya juga kita akan pasangkan, soundbarnya pasang ke layar yang baru. Kita cek kembali apakah masih ada yang tertinggal. Jadi jangan lupa kalian subscribe dan follow, aktifkan tanda lonceng pada channel ini. Jika kalian ingin terus melihat aktivitas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komputer, berhubungan dengan teknologi, dan berhubungan dengan kemajuan zaman di bidang teknologi. Subscribe, yang belum subscribe silakan subscribe. Setelah selesai semua kabel terpasang, kita pasang kembali alas belakang buat nanti tatakan letak motherboard dan hard disk. Dipaskan kiri kanan atas bawahnya, jadi presisi sekali ya, dan pastikan kabel-kabelnya tidak ada yang terjepit. Jadi sekarang gerakannya reverse atau kebalikan dari yang tadi melepas.
Jadi saatnya kita pasangkan kembali semua baut-bautnya. Jangan sampai terlewat, itu intinya. Semua baut harus dipasang. Panjang pendeknya baut juga harus diperhatikan. Jangan sampai menembus layarnya saat memasang baut. Jadi kalau kalian perhatikan dari awal video ini, kalian bisa hitung berapa jumlah bautnya. Jadi ada berapa banyak jumlah bautnya. Bisa cek. Semua baut harus dipasang ya. Jangan, wah saya mau menghemat waktu, gak usah dipasang lah bautnya. Jangan. Jadi baut yang Anda lepaskan harus dikembalikan di tempat semulanya. Kenapa? Karena baut-baut ini juga untuk melindungi plate ini dari goncangan. Jadi saat kalian angkat atau memindahkan PC all-in-one ini dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak akan menimbulkan gerakan atau pergeseran di belakang atau di dalamnya yang dapat menyebabkan masalah nantinya. Jadi menit ke-27 ini adalah gerakan reverse dari gerakan awal. Jadi saat awal kita melepas semuanya, setelah kita pindahkan ke monitor yang baru, saatnya untuk kita memasang kembali. Dan ingat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi kita pasangkan penutup pertamanya dulu, bagian alas motherboard. Jadi kenapa ada plat ini? Plat ini sebetulnya untuk meredam panas. Jadi panas yang ditimbulkan oleh monitor, panas yang ditimbulkan oleh chipnya, itu akan disebarkan di plat ini. Jadi sehingga panas akan tersebar merata. Dan bagusnya PC-PC all-in-one ini dipakainya di ruangan yang ber-AC atau ruangan yang dingin dengan sirkulasi udara yang baik. Nah, kita pasang motherboardnya. Songket kabel-kabelnya juga kita pasangkan kembali ke motherboardnya. Kita bautkan motherboardnya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya. Dukung terus channel ini. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mereplace monitor PC All-in-One Lenovo kisaran waktu 40 menit. Dari kita melepas semuanya, kemudian mengganti monitornya, dan memasangkan kembali komponen-komponen yang ada di PC All-in-One tersebut. Jadi 40 menit itu waktunya. Dan posisi harddisknya kita pasangkan kembali, dudukannya bersama harddisknya. Jadi ingat, jika kalian ingin mengupgrade juga, kita bisa menyediakan M2 dot. Jadi langsung dipasang di situ juga M2-nya. Jadi untuk upgrade M2 bisa dipasang di sisi kanan, harddisk di sisi kiri. Di sisi kanan itu adalah letak untuk M2-nya. Di situ ya, untuk M2-nya. Bisa yang panjang ataupun yang kecil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini membantu dan menjadikan referensi buat kalian yang ingin mengupgrade ataupun mencoba memperbaiki monitor dari all-in-one yang kalian miliki di rumah. Jadi, jika semua komponen sudah tersedia, yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara kita membukanya, melepas semua bagiannya, kemudian memindahkan ke bagian yang baru atau memasangkan bagian baru, kemudian merakit kembali seperti semula. Dan saat terakhir dicoba, tentu saat dinyalakan dia harus nyala. Jangan sampai kalian sudah buka, sudah pasang semuanya, saat dinyalakan tidak nyala lagi. Berarti ada yang salah atau terlewatkan. Dan perhatikan semua baut harus semua terpasang. Apa yang kalian buka harus dipasang kembali. Khusus untuk produk Lenovo ini, baut penutup casing belakang itu cuma ada satu baut pengunci saja. Beda dengan Asus All-in-One. Asus itu ada 4 baut penguncinya. Jadi tiap PC beda-beda. Masukan buat Lenovo ditambahkan penutup atas untuk penambahan RAM ataupun pemasangan M2. Jadi kita tidak perlu membuka keseluruhan tutup belakang untuk memasang M2. Jadi seperti laptop-laptop yang dulu, itu jika kita ingin pasang atau menambah kapasitas hard disk atau RAM, kita tidak perlu membuka casing belakang laptop tersebut. Jadi pabrikan-pabrikan
PC all-in-one, terutama masukkan referensi ini untuk mempermudah konsumen untuk mengupgrade PC kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita coba dulu apakah sebelum kita tutup casing belakang semua komponennya sudah kita pasang sudah dengan benar, dan saat kita coba nyala apakah dia nyala atau tidak. Kita cek dan ternyata dia nyala. Oke, berarti pemasangan berhasil. Layar baru terpasang. Sekarang kita tutupkan casing belakangnya. Tinggal tekan, pastikan posisinya sudah benar, dan bautnya satu saja di sisi sebelah kanan. Pengunci ceklek dan sudah terkunci dengan aman. Jadi saat kita putar bautnya, pengunci akan turun. Jadi kita buka, kita pasang, lalu kita kunci. Dan pastikan tidak ada kabel yang terjepit. Selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setelah pemasangan, saatnya di-upgrade. Kemudian dimasukkan serial number-nya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Jumpa lagi di channel MyC4. Hari ini kita akan memperbaiki PC All-in-One Lenovo. Tentunya dengan tenaga teknisi profesional dari Lenovo Center. Kerusakan pada PC All-in-One ini adalah layar retak. Jadi kita akan mengganti layarnya yang retak. Pertama-tama kita akan membuka